Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Senin 11 Juli 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Gereja merayakan peringatan wajib Santo Benediktus Abbas. Protes bukanlah penemuan orang modern. Selalu ada saja orang yang menentang masyarakat korup dan tak rukun. Santo Benediktus dari Nursia melakukan itu pula, tetapi bukan dengan selebran atau agitasi. Dengan cara hidupnya ia memperlihatkan bahwa perbaikan masih mungkin, yaitu dengan hidup sederhana, mengabdi Tuhan dan sesama. Itulah tanda cinta kasihnya kepada Tuhan dan sesama. Maka mula-mula di Subiaco dan kemudian di Monte Cassino berdirilah biara dengan tata hidup yang sampai sekarang masih dilaksanakan oleh Ordo Benediktin. Membawa damai bukan di meja musyawarah, melainkan dengan bekerja keras dan tekun berdoa. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekayaan sejati, Engkau sudah menetapkan Santo Benediktus Abbas menjadi guru gemilang dalam pengabdian kepadamu. Semoga kami mencintai Engkau melebihi segalanya dan menempuh jalan hukum-Mu dengan sepenuh hati. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 10 ayat 34 dilanjutkan dengan ayat bab 11 ayat 1. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya." Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali.
Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya. Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mengajarkan cinta kasih kepada setiap orang. Ajaran cinta kasihnya itu diwujud nyatakan di dalam perjalanan salibnya. Maka setiap orang yang mengikutinya hendaknya penuh kasih dan mau menghadapi persoalan, tantangan kehidupan, dan juga harus berani menanggung penderitaan. Bukannya lari, sembunyi, dan tidak mau menghadapinya. Kita telah mengenal Santo Benediktus Abbas mewujudkan cinta kasih dengan cara bekerja keras dan tekun berdoa. Itu caranya ia melawan orang-orang yang korup dan suka menentang perdamaian. Sehingga biaranya menjadi tempat untuk berdoa, mendengarkan sabda, dan kasih yang subur dinyatakan bagi para anggota komunitas, para rahibnya. Seorang yang bekerja keras untuk Tuhan Allah, maka ia mewujudkannya sebagai bentuk penghormatan martabat kepada setiap orang. Dan setelah itu, ia bagikan rezekinya bagi keluarga, dan ia merasakan kebahagiaan di dalam kehidupan keluarganya. Itulah wujud cinta kasih. Seseorang yang tekun berdoa dengan tulus dan ikhlas, tanpa pamrih berharap bahwa ia akan mendapatkan sesuatu untuk kepentingan sendiri, melainkan untuk kepentingan orang lain. Itulah juga mewujudkan ajaran Tuhan Yesus, yaitu cinta kasih. Seorang guru yang mengajar dengan rendah hati meskipun muridnya membenci dirinya. Itu juga merupakan cinta kasih dalam perbuatan sehari-hari. Demikian juga seorang kepala sekolah mendampingi dengan kerendahan hati, merukunkan, mendamaikan. Itu wujud perbuatan cinta kasih. Maka ia menghidupi ajaran Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Saudara-saudari, perbuatan cinta kasih mendamaikan diri kita dengan Bapa melalui Yesus, dan mendamaikan kita dengan sesama di dalam Kristus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami sudah menerima jaminan hidup abadi. Kami mohon kepadamu dengan rendah hati, semoga kami mengikuti nasihat Santo Benediktus. Mengabdikan diri kepada karyamu dengan setia dan mengasihi sesama dengan cinta yang bernyala-nyala. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya.
Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.